Hari ini kita akan bicara tentang sumber arsip. Nah, dalam konteks ini arsip ya dipahami sebagai rekod dan archive ya. Jadi arsip merupakan byproduct. Jadi kalau arsip itu dilihat sebagai byproduct, maka transmisinya, penyampaiannya itu secara tertulis. Medianya banyak sekali. Bentuk informasi yang terekam dalam media apapun itu bisa dalam bentuk prasasti, dokumen, atau arsip, dan lain-lain. Sekarang persoalannya, apakah semua informasi yang terekam di media apapun itu bisa disebut arsip? Jadi misalnya informasi yang terekam di batu, apakah itu disebut arsip? Nah, coba nanti kita lihat. Nah, yang kedua, sumber arsip itu berasal dari ini, message. Saya menerjemahkan yang diingat. Ya, Anda bisa menerjemahkan pesan misalnya. Jadi kalau message itu transmisinya verbal atau oral, disampaikan secara lisan. Nah, media simpannya itu adalah memori individu atau memori kolektif. Bentuk informasi yang sampai ke kita itu dalam bentuk tradisi oral dan sejarah lisan, ya, oral tradition dan oral history. Ini sumber dari arsip. Nah, media-media dari hasil samping kegiatan manusia ini yang dalam bentuk batu, ini misalnya Code of Hammurabi, kemudian ini The Ten Commandments, ini tidak termasuk arsip dalam konteks ini, rekod dan archive. Ya. Ini bidang garapan, kalau seperti ini biasanya museum yang bertanggung jawab mengelola informasi yang terekam dalam media batu seperti ini. Ini juga byproduct, hasil samping dari kegiatan manusia. Nah, ada lagi hasil samping dari kegiatan manusia, byproduct, yaitu dalam bentuk ini, misalnya surat keputusan atau dalam bentuk tertulis seperti ini, surat-surat apapun. Nah, inilah nanti yang kita sebut arsip, baik itu dalam konteks rekod maupun archives. Satu lagi sumber informasi yang terekam, ya, yang bisa disebut arsip selain dalam bentuk tertulis seperti ini, ya, ada informasi yang terekam di memori manusia, di ingatan manusia. Makanya saya sebut message atau yang diingat. Nah, untuk menggali informasi yang terekam di memori manusia ini menggunakan tadi oral history, metode wawancara sejarah lisan. Nah, informasi yang terekam di dalam alat perekam ini disebut arsip sound recording, arsip rekaman suara. Nah, kalau misalnya informasi yang terekam ini kemudian ditranskrip di dalam kertas, maka wujudnya adalah arsip konvensional, arsip kertas. Tuh, walaupun asalnya dari arsip rekaman suara. Jadi, sumber arsip itu berasal dari memori manusia. Sementara informasi yang diingat manusia itu ya yang merupakan byproduct, hasil samping, dengan media batu, dengan media daun lontara, dengan media perkamen, dengan media yang lain-lain, informasi yang terekam itu tidak disebut arsip. Ada yang menyebut manuskrip, macam-macam, dan ini yang terekam di media batu, maka ini menjadi wilayah tanggung jawab museum. Nah, byproduct, hasil samping aktivitas manusia yang terekam dalam misalnya daun lontar, maka itu disebut manuskrip. Manuskrip itu yang bertanggung jawab utama adalah perpustakaan. Tetapi museum juga ada yang menyimpan, termasuk juga lembaga kearsipan ada yang menyimpan manuskrip. Terutama manuskrip-manuskrip dengan media kertas. Manuskrip dengan media misalnya perkamen itu kulit binatang bagian dalam, ya. Kemudian media daun lontar, maka kebanyakan itu disimpan di perpustakaan dan museum, ya. Itu. Jadi intinya arsip adalah hasil samping byproduct dari kegiatan manusia yang terekam dalam media konvensional kertas dan yang terekam dalam media digital.
Nah, kemudian kalau image, gambar yang terekam seperti foto, itu arsip atau bukan? Iya, karena foto-foto yang memperlihatkan satu aktivitas manusia, ya, itu juga masuk ke dalam kategori ini. Byproduct, hasil samping dari aktivitas manusia, dan medianya kertas juga, kertas foto, maka itu juga menjadi bagian dari arsip, atau itu merupakan salah satu yang masuk di dalam kategori arsip. Nah, sekali lagi, kalau saya bicara arsip, maka konteksnya record dan archives. Ya, oke. Nah, ini tadi ya, tadi sudah sebut. Jadi memori manusia itu akan melahirkan arsip. Mengapa? Karena manusia sendiri itu membutuhkan interaksi dengan manusia lain, dengan kelompok lain. Maka diperlukan bukti-bukti interaksi, ya, hubungan antar manusia itu biasanya meninggalkan jejak, vestigium, ya, atau bukti, meninggalkan bukti-bukti itu. Nah, ketika bukti-bukti itu tertinggal atau ditinggalkan dalam media apapun, misalnya media batu, maka informasi yang terekam di media batu atau di media kertas itu informasi yang original, informasi yang tidak memihak, ya. Dan biasanya banyak jenis informasi, ya, yang terekam dalam media apapun, ya, dari perorangan atau kelompok orang, ya, itu bisa dalam bentuk ini, kesepakatan legal. Jadi misalnya apa, jual beli tanah segala macam, ya, atau transaksi keuangan, ya, termasuk juga representasi budaya, ya. Apa representasi budaya itu? Misalnya sebagian karya-karya seni itu memang tidak termasuk arsip, tetapi karya-karya seni, ya, misalnya satu foto dari kegiatan berkesenian, maka foto itu arsip. Atau misalnya draft, ya, atau ini naskah drama, ya, itu juga arsip. Nah, kecuali kalau misalnya seniman membuat patung, maka patung itu bagian dari apa namanya, itu karya seni, nanti itu menjadi bagian dari museum. Ini, itu bedanya. Jadi arsip yang lahir dari memori atau yang lahir dari aktivitas manusia itu juga bisa dalam bentuk representasi budaya. Oleh karena itu, kecenderungan manusia itu selalu mengabadikan kenangan, memori. Nah, dalam mengabadikan kenangan atau memori manusia itu caranya bermacam-macam. Di antaranya dipahatkan di batu, dipahatkan di dinding-dinding gua, ditulis di media kertas, direkam dengan alat perekam, ya, kemudian ditampilkan dalam bentuk image dengan foto, kemudian ditampilkan dalam bentuk salah satu jenis audio visual, mapping image, citra bergerak, maka itu dalam bentuk film dan seterusnya. Nah, di dalam ini memori individu ini melahirkan banyak jenis-jenis arsip itu. Jadi memori manusia individu ini melahirkan arsip. Ya, jenisnya tadi sudah saya sebut bermacam-macam. Nah, sementara memori kolektif, jadi sekumpulan manusia, misalnya manusia itu berkumpul di dalam satu organisasi perkantoran yang bergerak dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang jasa, itu juga akan melahirkan arsip. Nah, arsipnya tentu jenisnya bisa sama, maksudnya medianya misalnya kertas, sama medianya kertas, tetapi kalau arsip itu lahir dari memori kolektif, misalnya dalam satu organisasi, itu bentuknya juga berbeda-beda karena aktivitas di dalam satu organisasi itu berbeda dengan aktivitas individual. Maka misalnya di dalam organisasi itu ada arsip yang disebut jenis arsip. Kalau nanti Anda ikut kuliah tata naskah dinas, misalnya korespondensi, ya, arsip korespondensi, arsip macam-macam, ya, arsip kartografi, ya, arsip gambar teknik, ya.
dan macam-macam ini. Nah, sementara di dalam memori kolektif ini, arsip yang lahir dari byproduct kultural, itu tadi, kalau ini individu, ya, memori individual, ini juga bisa melahirkan arsip dalam konteks representasi budaya. Nah, dalam konteks ini, byproduct cultural bedanya, ini kolektif, ya. Kalau ini individu, ya. Misalnya ini, penulis ini naskah negara Kertagama itu kan individu, maka itu disebut manuskrip, juga bisa disebut arsip naskah itu.